Perkenalkan, nama saya Ayunika Pasaribu, saya kelas 12 IPS 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan peristiwa yang menjadi salah satu contoh globalisasi. Sebelum itu kita harus tahu apa sih globalisasi itu. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi ini didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, telekomunikasi, ilmu pengetahuan, transportasi, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata peristiwa yang menjadi salah satu contoh globalisasi di bidang teknologi adalah handphone. Nah, handphone ini pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Sebelumnya disebutkan bahwa penemu telepon genggam ini adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola yang merupakan divisi tempat Cooper bekerja. Lalu seiring berkembangnya zaman, muncul lagi yang namanya Nokia. Perusahaan Nokia ini didirikan oleh Frederick Idestam yang bergerak dalam bisnis pembuatan kertas dan bubur kertas pada tahun 1865. Nama Nokia ini diambil dari nama kota, di mana pabrik pembuatan kertasnya ini didirikan di kota Nokia. Lalu muncul lagi namanya Android. Nah, Android ini didirikan oleh Rich Miner, Nick Search, Chris White, dan Andy Rubin lah orang-orang yang berjasa di balik kelahiran Android. Keempatnya mendirikan Android Inc. pada Oktober 2003 di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Rubin mengungkapkan awalnya Android dirancang untuk meningkatkan sistem operasi pada kamera digital. Tapi rencananya itu pupus karena perusahaan melihat pasar kamera digital lagi menurun dan tidak sebesar pasar ponsel. Jadi Android ini juga memiliki keunggulan, yaitu aplikasi yang luas dan beragam, tampilan personalisasi yang banyak dan fleksibel, modifikasi keamanan, dan RAM yang besar. Lalu muncul lagi namanya iPhone atau iOS. Jadi sejarah atau asal-usul sistem operasi iOS ini adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini pertama diluncurkan pada tahun 2007 untuk iPhone dan iPod Touch dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Lalu iOS memiliki kinerja lebih baik daripada Android. Keamanan iOS bisa dibilang lebih unggul dan kamera yang jernih serta lain-lainnya. Namun dari situ kita mendapat dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya itu yaitu mempermudah komunikasi, meningkatkan pengetahuan, media hiburan, meningkatkan kenyamanan dalam belajar, penolong kesulitan ketika berbicara, dan lain sebagainya. Di samping dampak positif, ternyata ada juga dampak negatifnya, yaitu lupa waktu, munculnya cyberbullying, kurangnya waktu istirahat, bermalas-malasan, adanya berita bohong atau hoaks, gaya hidup konsumtif, dan lain sebagainya. Nah, pendapat saya adalah seperti kita ketahui, handphone merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang bisa memberikan berbagai macam kemudahan bagi manusia, dan teknologi jangkauan komunikasi dari satu orang ke orang lain menjadi lebih mudah seperti video call, telepon, ataupun aplikasi lainnya yang dapat menghibur kita. Fungsi handphone ini sangat banyak dan juga berperan penting buat kita. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri untuk menggunakan handphone supaya kita tidak bermalas-malasan ataupun lupa waktu. Terima kasih.